acara selanjutnya kita memasuki acara mengenang NH Dini, Sastra Perempuan dan Semarang. Kepada yang terhormat Bapak Triyanto Triwikromo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali kesekian saya bicara dengan Mbak Dini. Tapi ini baru. Saya tidak henti-henti meneliti apa yang terkait dengan NH Dini. Dan ini kali pertama saya ungkapkan itu. Silakan di teks saya dimunculkan. Platformnya di mana? Sebentar. Iya udah ada. Itu. Sampun. Mencawi ya. Baik. Udah. Mas. Gimana? Itu udah dimatiin. Ya. Saudara-saudara. Nah, ini judulnya Suara Lain Dini, Sastra Perempuan dan Semarang. Langsung digerakkan. Iya. Mas, gerakin Kayaknya Mas. kata kuncinya kok harus dalam bahasa Inggris ya. Next. Saudara-saudara, yang ini tidak bisa. Penting itu Mas. Terus Bentar Pak, mau dipotong. ya, ini penghargaan yang pernah saya terima ini juga nggak perlu. Terus, nah ini perlu karena ini berkait dengan Ibu Dini. Ada salah satu jejak Dini yang saya ikuti adalah karyanya diterjemahkan dalam bahasa Prancis. Tidak banyak karya sastra Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Prancis. Salah satunya karya Ibu Dini dan alhamdulillah karya saya dengan Pak tadi Ormase Sulaten. Saya juga hanya menghafalkan judulnya, isinya nggak tahu. Ini karya saya dalam bahasa Malaysia dan lainnya bahasa Inggris. Ada beberapa yang dalam bahasa Jerman, Swedia, dan sekarang proses untuk abstraksionisme ini dalam bahasa Arab dan dalam proses bahasa Arab. Oke, terus? Nah, sebenarnya dunia sastra itu dunia macam apa gitu ya? Pertanyaannya, apakah ia dunia yang otonom? Apakah ia sebuah ruang yang vakum bukan sejarah? Apakah ia sesuatu yang turun dari langit begitu saja? Ini ada jawabannya. Yang pertama, sastra tak pernah lahir dalam ruang vakum sejarah. Kemudian yang kedua, sastra juga bukan dalam pemahaman Gunawan Muhammad seperti perawan suci. Jadi sastra itu pesora perawan sebenarnya. Lalu Ciu pernah mengatakan sastra tak pernah tercipta dalam situasi kosong. Ini premis ini penting karena kita akan bisa melihat NH Dini dari sana. Terus, nah sastra juga tidak jatuh dari langit begitu saja, selalu ada situasi kondisi kebudayaan yang menjadi spirit dari kemunculan karya sastra. Sastra bukanlah wahyu, ini yang penting, karena kita selalu menganggap cari ilham dulu. Atau dalam bahasa Nabi, cari wahyu dulu. Tidak, sastra bukan dunia semacam itu. Sastra ada tidak turun dari langit, bahkan wahyu yang
pengarangnya barangkali telah digerakkan oleh sesuatu inspirasi yang sangat kuat. Jadi bukan Allah langsung memberinya jadi dia pengarang. Tidak, itu satu dunia yang tidak diperoleh dengan cara-cara. Terus, nah karena itu Leiden mengatakan sebuah karya sastra tidak dapat menolak dari kondisi masyarakat dan situasi kebudayaan tempat karya sastra itu dihasilkan. Karena pun seorang pengarang kadang-kadang menarik diri dari realitas. Tetapi yang paling penting karya sastra tidak pernah dapat menolak dari kondisi masyarakat. Dari sini kita bisa melihat ini. Terus next. Saya ingin berbahasa Indonesia kok tidak dipahami. Nah, sebenarnya bagaimana karya Dini mengajar? Ini pertanyaan penting. Pada mulanya bukan sebuah kekosongan. Dini adalah sosok yang berrelasi dengan segala sesuatu yang berbahan cerita. Dia menonton pertunjukan, dia mempelajari bagaimana manusia mempresentasikan cerita, dia memahami jalinan cerita dan bagaimana manusia mempresentasikan cerita. Nah, dengan demikian dia memahami jalinan cerita adalah arsitektur alias bangunan tulisan. Nah, karena itu untuk menghasilkan arsitektur ya, bukan arsitektur ya, teks. Tindakan yang harus dilakukan adalah menulis. Menulis adalah jalan keluar. Nah, menulis apa? Dalam pemahaman saya, meneliti karya-karya Dini maupun berrelasi dengan beliau, menulis kemelimpahan pengetahuan, menulis kemelimpahan cerita, menulis sesuatu yang tak kosong di dalam diri. Jadi ingat, Dini tidak bermula dari seorang guru, sehingga dia justru memulainya dari melihat, meriset, mendengar, dan berrelasi dengan situasi di sekitar. Menulis adalah efek dari ketika dia berrelasi dengan hal-hal lain, dengan lingkungan sekitar. Tetapi menulis butuh perangkat lain, ya. Karena itulah Dini membaca dan membaca. Ini berkali-kali dikatakan Dini bahwa salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan atau apapun adalah dengan membaca atau katakanlah Iqra sebagai perintah Allah yang nyata, dan akhirnya uktub alias menulis sebagai perintah Allah yang tersembunyi. Jadi ini memahami benar, membaca saja juga tidak cukup, karena membaca memang perintah Allah, bacalah, baca. Tetapi ada perintah tersembunyi, tulis. Nah, ini melakukannya. Yang pada gilirannya nanti dia memang menganggap menulis sebagai ibadah. Puncak tertinggi dari tindakan Dini adalah ibadah itu. Ini terucap maupun tidak terucap bahwa menulis sebagai satu ibadah, dan pada akhirnya dia juga mendirikan pondok baca sebagai ibadah. Jadi Dini pada akhirnya melakukan tindakan yang dalam hal ini kita sebut sebagai ibadah. Terus kita coba lihat beberapa yang terkait dengan tindakan melihat, mendengar, berrelasi dengan khusyuk, ya. Ini ada sebuah lorong di kotaku. Next. Ada sekayu. Terus next. Alhamdulillah, terusnya tidak didengarkan. Mas.
dari para hakim. Ini juga ini nanti akan menunjukkan bagaimana relasi dini dengan kemelimpahan informasi. Terus, nah, apa yang dilakukan Dini sebenarnya? Pada mulanya kita tahu Dini bukanlah penulis. Dia tak langsung jadi penulis, itu yang premis yang saya kira tidak bisa dibantah. Dia bukan penulis. Bahkan pekerjaan yang paling melekat dengan Dini, yakni sebagai pramugari, dia berhubungan dengan dunia tulis menulis. Nah, untuk itu dia harus memanggil sesuatu yang oleh penyair Octavio Paz disebut sebagai the other voice atau suara lain. Tanpa memanggil suara lain, katakanlah suara kapujangga atau suara sastra, mustahil ini menjadi penulis besar yang antara lain memenangi Seawright Award. Nah, upaya Dini memanggil dan menemukan suara lain di dalam diri dan menggabungkan pemahaman akan cerita, seni pertunjukan, arsitektur tak sia-sia. Ya, dia tumpahkan semua itu dalam antara lain ya, sebuah lorong di kota sekayu, padang ilalang di belakang rumah, atau langit dan bumi sahabat kami. Itu suara-suara lain yang dipanggil oleh Dini. Suara-suara yang dipanggil dan kemudian kemelimpahan suara itu dimunculkan dengan sesuatu yang ia dapatkan dalam dunia pertunjukan. Dunia pertunjukan itu ada ceritanya gitu. Nah, cara memunculkan hal-hal yang ia peroleh itulah kemudian dengan cerita. Ini menyebutnya dalam bahasa Prancis souvenir atau cerita kenangan. Ini yang tidak banyak dilakukan orang adalah menulis dari cerita kenangan yang orang-orang modern menyebutnya Dini sebenarnya melakukan tindakan yang disebut menggunakan jurnalisme sastrawi untuk memunculkan seri cerita kenangan. Kenapa disebut jurnalisme sastrawi? Karena di dalam seri kenangan itu ada fakta-fakta, tidak imajinasi. Apa yang dia peroleh, fakta-fakta itu, apapun yang mungkin sekarang tidak ada, kalau kita di Sekayu, akan ilalangnya sudah tidak ada. Tetapi itulah dikekalkan oleh Dini di dalam padang ilalang. Dini menyimpan sesuatu di dalam buku-bukunya yang kita sekarang mungkin tidak dapatkan. Ya. Nah, tapi dia juga berrelasi dengan hal-hal yang jauh sehingga muncullah nama Hiroko. Ya, ini yang bentuknya fiksi, tapi kan ada Jepun, negerinya Hiroko yang bentuknya seri kenangan. Atau dari Rusan Simon ke Jalan Rembang, ini juga bentuknya jurnalisme sastra. Serta dari Parangake ke Kampung C. Ini sesuatu yang jauh, tetapi kemudian dibentuk oleh Dini. Apa yang dilakukan? Tak lain dan tak bukan memanggil suara lain. Atau penyair Octavio Paz menyebutnya sebagai the other voice. Wong Jawa nyebutnya suara liya. Ya, oke. Good. Nah, memanggil suara lain juga dilakukan Dini saat dia terjun ke dalam dunia seni rupa. Ini yang tidak banyak diketahui orang. Kesuntukan Dini di dalam dunia tulis menulis itu membuat dia memanggil suara lain, kekuatan lain, hal-hal lain di dalam dirinya, ya, dari luar ke dalam dirinya, dan jadilah lukisan-lukisan. Saya sudah mengulas suara lain Dini yang dalam bentuk lukisan dalam pameran yang dilakukan di Semarang beberapa waktu lampau. Bagaimana hal-hal yang tidak ia bisa lakukan di dalam menulis, ia lakukan di dalam seni rupanya.
dia sama getunya, bahasa Jawa getu itu Getol. begitu tekun ya, sama tekunnya ketika melakukan apa namanya tindakan di dalam seni. Nah, dari sini kita semakin tahu seni bukanlah dunia yang hanya bisa dihuni oleh orang-orang seni. Tidak sepenuhnya benar ungkapan Khairil yang bukan penyair tak boleh ambil bagian. Ini menunjukkan sebaliknya. Yang bukan pelukis boleh ambil bagian. Saat seorang pramugari bisa menulis karya sastra, pada saat itu terlontar sebuah premis yang bukan sastrawan atau apa ya, kapujangga gitu, boleh ambil bagian. Pada saat ini menulis pada saat sama akan muncul ungkapan yang perempuan boleh ambil bagian. Karena selama ini dunia sastra itu dihuni oleh laki-laki, lebih banyak laki-laki. Mengapa? Karena dunia sastra sejak dulu ya sekarang lebih banyak dihuni oleh para lelaki. Pemenang Nobel sastra banyak laki-laki ketimbang perempuan. Terakhir ini aja sering perempuan, ada Hankang dan yang terakhir Hankang ada tentu ada perempuan lain. Nah, kehadiran ini dan perempuan lain di dalam dunia sastra ini meledakkan sebuah premis perempuan adalah suara lain dalam dunia sastra. Jadi berbanggalah menjadi perempuan karena ia menjadi suara lain dalam dunia sastra yang patriarkal. Ya, dunia apapun kan penguasanya laki-laki. Dunia lukisan, dunia fotografer tiga-tiganya laki-laki. Nah, ini memberi satu contoh bahwa perempuan itu ada suara lain. Apakah suara utama, arus utama itu kemudian lebih baik dari suara lain? Tidak juga. Kualitas yang dihasilkan oleh para perempuan tidak kalah dibanding yang dihasilkan oleh laki-laki. Nah, inilah yang menimbulkan satu ledakan yang sangat dahsyat, ya. Bukan ledakan lembut. Dunia sastra, ketika para perempuan muncul, itu ledakannya luar biasa. Kemunculan Ayu Utami, kemunculan Jinar Maisalayu, kemunculan Dewi Lestari, itu menimbulkan ledakan dahsyat, menimbulkan bom yang awalnya perintisnya adalah NHD. Ketika Ayu belum mengumpulkan seks di dalam sastra sudah muncul di dalam karya-karya ini. Ya, artinya sebenarnya ketika perempuan muncul di dalam sastra, muncullah sebuah bom, muncullah sebuah bencana. Terus, nah, sekarang kita lihat tadi ada apa hubungan Semarang dengan perempuan atau katakanlah gini ya, pertama. Nah, ada satu lagi yang sangat penting dalam riwayat atau sejarah penulisan dini. Hal yang penting itu bernama Semarang. Dini dan Semarang adalah dunia yang berimpit, ya, dunia yang jalin-jalin, dua dunia yang saling merasuki. Mustahil menyadarkan Semarang dalam kepengaruhan Dini. Ya, terus Dini juga bagian dari Semarang, dan sebaliknya Semarang bagian dari Dini. Dalam sebuah lorong di kota tuh ini sangat eksplisit. Di sana semuanya kusukai, benda, binatang, manusia. Yang semula tidak kukenal, mulai ketahui dan ku mengerti. Kalau kata ketahui dan mengerti ini penting, karena ini adalah sebuah pemerolehan. Hingga sesudah beberapa hari menjadi kawan karib sebagai bagian hidup. Jadi Semarang adalah bagian hidup Dini, dan Dini adalah bagian dari kehidupan. Mula-mula relasi Semarang dan Dini itu muncul dalam gumaman tak berkesudahan. Lalu selanjutnya dalam suara, dalam teriakan. Ini sesuatu yang digelicahkan oleh Gayatri Spivak.
siapa sebenarnya yang paling bisa mengucapkan sesuatu yang berkait dengan tempat adalah orang yang bertempat di lingkungan. Jadi orang yang paling bisa mengungkapkan Semarang adalah orang Semarang. Kira-kira begitu. Kegelisahan, kesemarangan hanya akan muncul lebih baik kalau diungkapkan oleh orang Semarang. Nah, hanya orang Semarang yang akan lebih artikulatif menyuarakan kesemarangan. Dan saya kira ini adalah contoh soal yang mengungkapkan Semarang dengan artikulatif dan ada semua di karya-karya seni rupanya maupun di dalam karya tulisnya. Terus, nah Semarang bagi Dini bukanlah kota kecil, bukan sekadar kota di tepi pantai, bukan sekadar dunia biasa. Dia adalah dunia yang menakjubkan. Jadi setiap melihat sesuatu yang berkait dengan Semarang, Dini adalah sosok yang mengeksplorasi ketakjuban. Kita mungkin melihat Semarang kok menudok, bagi Dini tidak. Padang ilalangnya, sekayunya, tubuh mudanya dan yang lain-lain itu bisa diutarakan Dini dengan cara lain. Jadi saya membayangkan ada fotografer atau siapapun yang juga berrelasi dengan Semarang dan mengungkapkan sisi lain Semarang. Suara lain Semarang itu kayak apa? Nah, Dini telah melakukan. Ya. Jadi dunia yang dihadapi Dini di Semarang itu adalah dunia yang selalu baru, selalu lain. Kita lihat di perbedaannya di sekayu, pada ilalang sampai pada tirai menurun. Itu Semarang muncul dalam sesuatu yang terus lain dan Dini memandang sesuatu itu dengan ketakjuban dan mempresentasikan. Nah, karena itu Semarang adalah sesuatu yang memanggil terus menerus ya. Sesuatu yang juga yang dirasakan Dini ketika dia tinggal di Prancis misalnya, atau di Kampuchea atau di Jepang. Itu Semarang selalu memanggil. Nah, sayang sekali Dini dan Semarang itu keterkaitannya Dini dengan Semarang itu tidak kita hargai, kita mungkin menghargai dengan cara-cara baru seperti ini. Kita tidak segera, usulan saya sudah sangat ramai, memberi nama salah satu lorong di Semarang itu juga dengan jalan Dini. Kita tidak segera menciptakan museum Dini, dan kita tidak segera menjadikan Semarang sebagai the city of D. Kita mengabaikan Dini menurut saya. Padahal tidak semua kota itu bisa memperlakukan pengarangnya sebagaimana kita memperlakukan Dini. Kalau Anda tahu Kafka, Franz Kafka, dia identik dengan Praha di Ceko. Jadi ketika saya mengunjungi Praha, itu setiap sudut bahkan mengandung Kafka. Ada museum Kafka, ada patung Kafka di tengah kota, ada kafe Kafka, ada satu acara yang bernama Walk with Kafka. Jadi orang seluruh dunia datang, ada acara Walk with Kafka itu menikmati tempat-tempat yang pernah digunakan Kafka untuk menulis, tempat Kafka beli roti, tempat Kafka pacaran, tempat Kafka berrelasi dengan siapa. Ini tidak hanya di Praha, di Berlin ada juga tempat-tempat yang ketika kita di Berlin ada acara Walk with Kafka in Berlin, itu kita bisa menikmati jalan-jalan untuk berrelasi dengan Kafka. Loh, Semarang bukan tidak bisa melakukannya, sangat mungkin.
rumah di sekayunya masih ada, rumah yang digunakan pondok baca yang di Kalian itu juga masih ada, buku-bukunya. Ini yang saya sesalkan. Dan benda-benda yang lain yang konon menurut Mbak Sulis sekarang di mana tempatnya saya nggak tahu. Saya kira harus ada otoritas yang mencari buku-buku ini, benda-benda yang berkaitan dengan ini, agar kita bisa segera membangun museum ini. Sebenarnya tidak harus ada otoritas. Keluarganya, saya nggak tahu keluarganya apakah tahu benda-benda itu sekarang di mana. Nggak tahu ya, Bu? Nggak tahu ya? Museum. Ini loh. Masih dicari. Nah, pada ketika saya bertanya pada Mbak Tulis, barang itu mulai hilang kapan? Bukan hilang, mulai tidak ada kapan? Mulai diselamatkan dalam tanda kutip kapan? Itu kan bisa dilacak. Kalau keluarganya tidak bisa melacak, kita pinjam. Maaf, saya juga nggak suka kekuasaan. Kita pinjam otoritas untuk mencari buku-buku ini, mencari benda-benda yang berkaitan. Tidak ada waktu lagi untuk tidak segera membentuk museum dini. Karena ini hal yang bisa kita lakukan, ya, hal yang bisa kita segera lakukan. Bayangan saya benda-benda itu masih ada, tapi di mana ya? Karena kalau melihat keraibannya, tidak tepat kata raib, karena benda itu ada itu. Jadi pindah tempat gitu lah. Pindah tempatnya itu bisa dilacak sebenarnya. Paling tidak terakhir di Pondok Lansia, Pondok Lansia. Ya, di Wisma Lansia, yang di Banyumanik ya. Paling tidak ada di ruangan itu 3 hari atau 2 hari setelah Mbak Sulis menanyakan. Jadi saya kira andai kata pada hari-hari itu dicari, mungkin belum dijual, atau mungkin belum pindahnya belum terlalu jauh, belum ke Leiden atau mana. Ya, ini saya kira ini satu hal yang harus kita perjuangkan. Segera mengenang dini, yang paling real adalah segera mewujudkan jalan dini, mewujudkan museum dini, mewujudkan Semarang sebagai the city of dini. Kalau tahun lalu kita belum bisa, kita harus dengan wali kota baru. Jenok tulis tadi. Koyak. Dia tulis siswa. Supaya dia ada beban sebagai orang perpustakaan untuk mengusulkan sebagai kota Semarang itu sebagai kota dini. Nama Muhammad Ali itu juga digunakan sebagai bandara. Itu hanya karena satu kota di Amerika gitu. Itu sadar benar, hanya kita loh yang layak menggunakan bandara bernama Muhammad Ali. Dan hanya kita juga yang layak menggunakan Semarang sebagai kota dini. Hanya kita yang layak menamai museum dini. Hanya kita yang layak memberi jalan dini. Saya kira ini harus jadi pemberontakan kita kepada pemerintah kita saat ini. Salah satunya. Oke. Nah, setelah dini memang ada, setelah dini maupun pada era dini, sebenarnya Semarang punya salah satunya pengarang hebat juga, namanya T.H. Rahayudinan. Ini antara lain muncul lewat dialog antara dunia nyata dan tidak nyata. Lewat novelnya Izinkan Aku Menyongsong Pagi Baru. Nah, apa yang dilakukan oleh Prihat ini sama sebenarnya dengan ini, yang memanggil suara lain. Karena dia sebenarnya harus utamanya adalah seorang
Dia tidak lahir sebagai novelis. Seperti Pak Gun. Pak Gun itu ekonom sebenarnya. Ya Pak Gun. Kuliahnya Pak Gun itu gimana? Enggak, ya kalau beliau nanti itu kan. Pak Gun ini kuliahnya di ekonomi Pak Gun ya. Nah, ya artinya ekonomi. Pak Gun itu juga memanggil suara lain. Ya, angka-angka yang di dalam dirinya itu tidak membuat dia puas sebagai manusia. Kalau dia panggil, saya kira salah satu penyair hebat di Semarang itu Pak Gun. Saya banyak belajar dari dia. Sayangnya sekarang nggak terlalu banyak nulis puisi. Saya menyimpan bukunya yang indah, bagaimana lumpur itu bisa dia sebut sebagai wangi lumpur. Dulu hebat banget. Sekarang ya hebat tapi Enggak banget. Enggak banget. nah, saya kira itulah bahwa suara-suara lain perlu dipanggil. Saya ingat sahabat saya Mas Budi Mariono. Mas Budi Mariono dulu pernah menulis, salah satu tulisannya itu membahas buku-buku saya. Dan saya dianggap orang yang mencuri start dengan menerbitkan karya sastra berbahasa Inggris. Dan benar, Mas Budi itu. Karena setelah itu karya-karya sastra dalam bahasa lain itu muncul. Itu sebenarnya upaya saya mencari suara lain, sama niru energi gitu, mencari suara lain. Tidak hanya tinggal di dalam suara yang telah kita kuasai, tapi memanggil suara lain. Terus Next. maaf saya korupsi, mestinya bengkel sastra Taman Maluku. Sastra Maluku itu ada di Maluku. Nah, yang menarik coba kita lihat. Apa yang bisa kita simpulkan melihat foto ini saja? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Next. Bengkel sastra Taman Maluku itu sangat berrelasi dengan diri. Dan salah satu anggotanya, Tulis Bambang, mencapai ini ke Frankfurt Book-Fair 2015 di Jerman. Lo enggak banyak orang yang bisa punya kesempatan kayak Mbak Sulis gitu. Wah, ya gratis. Saya harus menulis banyak buku dulu, diterjemahkan dalam banyak bahasa dulu, baru bisa menyertai, baru bisa ke Frankfurt. Mbak Sulis Bambang enggak? Karena dia berrelasi dengan ini, karena dia juga menulis sastra. Nah, yang jelas karena dia juga anggota bengkel sastra Taman Maluku. Kalau kita lihat tadi, kalau kita lihat anggotanya tadi lebih banyak perempuan juga. Komposisinya berapa, Pak? Perempuannya berapa? Loh, pokoknya banyak perempuan. Nah, para anggotanya itu juga memanggil suara lain. Bu Sulis itu jelas pengusaha. Saya nggak mengenal beliau sebagai penyair awalnya. Saya mengenal beliau sebagai pengusaha, sebagai penggerak pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus itu iya. Tapi belakangan beliau itu memanggil suara lain dari alam lain dan muncullah karya-karya sastra beliau. Mbak Yanti juga. Mbak Yanti itu dosen kimia ya, dosen kimia. Apalagi dari ya, orang yang kita kenal orang biasa aja, nggak berkait dengan dunia yang lain. Artinya itu sama yang dilakukan Nadine itu memanggil suara lain atau the other voice. Nah, yang saya kemudian ketahui
orangutannya berrelasi dengan Semarang dengan intens. Mbak Sulis bahkan pernah nulis Tokok Men. Tokok Men. Itu sangat Semarang. Nggak ada Tokok Men itu khas Semarang. Nah, terus jadi Semarang itu bukan sekadar sebagai lokus ya atau tempat, tapi juga sebagai tema dalam karya. Nah, sampai di sini kita tahu bahwa memanggil suara lain berrelasi dengan kekinian tempat di mana kita melakukan kita hidup, bisa melahirkan banyak hal. Saudara-saudara, karya saya yang paling banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa adalah Surga Sungai. Dan Surga Sungai ini kisah tentang Semarang. Setidaknya pinggiran Semarang, pinggirannya. Karena saya ngomong soal perbatasan antara Semarang dan Demak, sebuah kawasan yang hampir tenggelam di pinggiran Semarang. Jadi Semarang memang memesona karena punya sesuatu yang membuat orang lain atau siapapun memunculkan teks-teks yang menarik. Jadi jangan menyesal menjadi Semarang. Saya sebagai orang Salatiga itu sangat berrelasi dengan Semarang mula-mula karena kagum dengan kata agak aneh karena di Salatiga itu tidak ada adanya bohong. Semarang memang menggetarkan. Disinilah saya berrelasi dengan senior-senior yang lebih dahulu. Mas Gunoto saya kira lebih dahulu dari saya ketika menulis. Mas Timur Sinar Suprabana. Angkatan saya itu Mas Budi Mariono yang berada di belakang itu. Berrelasi dari Semarang bukan sebagai orang yang dilahirkan di Semarang, tapi akhirnya tidak bisa terpisahkan dengan Semarang. Kira Semarang, suara lain, dan hati ini adalah hal yang mempengaruhi apapun yang terjadi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum next. Ini penting banget. Karena kita tidak akan apa-apa, tidak akan menjadi apa-apa lagi kalau kita tidak melakukan tindakan yang terakhir ini. Ya, tindakan yang terakhir itu apa tuh? Pertama kita harus tahu dulu, premisnya adalah ada cerita yang tak retak, karena memang tak ada yang abadi. Kita tak bisa bilang sastrawan fana cerita abadi. Meminjam ucapan Sapapi yang fana adalah waktu kita abadi. Nah, yang dilakukan Mbak Sulis dan kawan-kawan sebenarnya membangun apa yang disebut monumen ingatan. Kita ingat terus apa yang dilakukan Energi. Kita melawan lupa. Kita melawan lupa bahwa pernah loh di Semarang ada Dini. Pernah loh ada karya-karya hebat di Semarang. Pernah loh perempuan-perempuan bergerak memanggil suara lain dan kemudian mewujudkan dalam karya-karya sastranya. Itu adalah cara kita membangun monumen ingatan dan melawan lupa. Sekarang benar-benar selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab? Enggak. Dan Mas Tri tadi, sebaiknya ada jalan dini, sebaiknya ada perpustakaan dini, sebaiknya ada apa lagi? Museum. Mungkin kalau hanya berhenti di cita-cita angan-angan itu tidak bisa terwujud, tetapi kalau kita benar-benar mempunyai niat,
mungkin ada pemikir-pemikir yang dikumpulkan, lalu tembusi, lalu membuat proposal, lalu sowan wali kota, sowan gubernur, itu baru bisa terwujud karena ini hal yang besar dan membutuhkan dana. Matur nuwun. Ya, saya kira benar. Saya mengajar, tapi saya tidak bisa melakukannya sendiri. Sebenarnya saya sudah ngomong dengan Ibu kita dan ada keinginan beliau dan tim yang di Sekayu itu termasuk kelurahan Sekayunya itu udah oke. Nah, saya pikir memang butuh gerakan yang lebih gede, lebih besar, benar bikin proposal supaya ini menjadi gerakan bersama. Jadi saya tidak ini menjadi salah satu aja Mbak. Bukan tidak mungkin inisiatornya adalah Bengkel Sastra Taman Maluku mengusulkan kepada saya kira kepada Pak Wali Kota yang ini orang sastra sangat mungkin kita bisa memintanya. Kira benar. Oke. Ada lagi monggo yang ingin bertanya? Dipersilakan. Kemudian waktu petani itu, misalnya Terima kasih. Saya Ida dari Satu Jalan Temanggung. Saya tertarik dengan tadi suara yang suara dan bagaimana kita memulai sehingga kita bisa suara lain keluar dari diri. Karena saya yakin semua orang itu tidak bisa menulis, bisa mengatakan, tapi banyak yang tidak bisa mengungkapkan bagaimana cara-caranya supaya muncul yang memang sehingga jadi karya sastra yang aktual yang jurnalisme sastra. Terima kasih. Sering kita menganggap suara lain itu suara hantu. Iya, karena harus dihubung-hubungkan dengan alam lain, dunia lain. Tapi suara lain itu memang sangat menarik, bisa kita peroleh dari dalam diri. Memang dalam diri kita itu kan ada suara-suara kita sendiri dalam pengertian yang kita miliki sejak melekat. Perolehannya otomatis kita terima, tapi ada suara-suara lain yang bergemuruh dalam diri. Cara yang saya alami ya, ini pengalaman saya, adalah melawan rasa takut untuk mendengarkan suara lain. Melawan rasa takut ini yang paling sulit. Ya kan Dini lakukan. Karena kalau Dini takut pada suara lainnya, makanya suara utama Dini adalah pramugari, kerja sangat terkait dengan dunia, pesawat internasional dan lain-lain. Tapi kalau dia tidak berani mendengarkan suara lainnya, saya yakin benar dia tidak akan menjadi. Jadi hal yang dilakukan yang utama adalah melawan rasa takut. Mendengarkan suara. Terima kasih. Saya tertarik untuk ada semacam teori untuk merealisasi perpustakaan ini. Yang perlu disepakati adalah bagaimana langkahnya. Kemudian tadi sudah ada usul kita membuat proposal. Pertanyaannya, siapakah yang membuat proposal? Mestinya adalah melibatkan satu pena, mestinya. Tapi dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian kita ke sowan kemana lah saya tidak tahu. Itu yang pertama. Tapi saya sendiri agak pesimis. Permasalahannya buku-buku Dini kan masih kocar-kacir. Di mana tempatnya kita nggak tahu. Harus mengumpulkan dulu. Nah, itu kan membutuhkan biaya lebih besar. Beda dengan perpustakaan Habib Yasin yang dilimpahkan kepada pemerintah DKI. Itu sudah merupakan suatu perpustakaan kemudian diambil alih oleh pemerintah DKI. Ini yang pertama. Tapi apapun juga perlu dicoba.
Sebab kalau kita tuh sudah terbayang-bayang ada suatu kesulitan, kemudian kita mundur, adalah sesuatu yang tidak pas. Itu namanya kita terlalu pesimis. Kita bernuansa yang optimis saja. Ya, sebenarnya gini Pak, saya itu juga berkecimpung di bidang kebudayaan. Undang-Undang Kebudayaan, Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 itu sebenarnya sudah memberikan peluang seluas-luasnya, sebesar-besarnya bagaimana untuk memajukan kebudayaan. Tapi saya lihat sendiri, saya sendiri asli dari Kabupaten Grobogan, juga ada diberi mandat untuk kebudayaan itu. Tapi saya melihat pemerintah daerah sendiri belum cukup. Kabupaten Grobogan itu sebenarnya peninggalan kebudayaan itu maha besar, maha luas dan lain sebagainya. Sebab mau tidak mau Kerajaan Solo Jogja itu kan asal usulnya dari Kabupaten Grobogan. Lah itulah harus dimulai dari pihak yang memiliki kekuasaan. Kalau pihak yang memiliki kekuasaan itu tidak mau membuka diri, memberi peluang, memberikan media, sulit juga. Tapi coba mungkin Semarang akan lebih mudah. Pemerintah Kota Semarang ini saya lihat dananya juga besar daripada kabupaten-kabupaten lain. Dicoba saja bagaimana langkahnya, kalau perlu dibentuk semacam tim untuk memikirkan ini bagaimana tindak lanjutnya. Terima kasih. Saya kira panjenengan bertanya dan panjenengan sudah menjawab dengan sangat bagus. Benar, memang harus ada inisiatornya. Saya memang mengusulkan bengkel sastra Taman Maluku karena saya kira yang paling memiliki Semarang saat ini dalam konteks gerakan kesusastraan, saya kira ya bengkel sastra Taman Maluku. Tentu dibantu oleh satu pena dan yang lain-lain, itu menjadi hal yang tidak mustahil untuk dilakukan. Membentuk tim juga. Yang penting kan pertama saya sepakat melawan ketidakoptimisan. Dulu kita nggak bermimpi untuk bisa melaksanakan perayaan Enda Dini hingga sekarang ya. Sangat dari nol. Iya, artinya dari nol, dari kekosongan. Nah, saya kira kalau kita bisa memulai, saya sudah menuliskannya dalam artikel-artikel. Saya sudah ngomong dengan kepada siapa, Bu Ita sudah saya ajak ngomong. Nah sekarang karena sudah berubah, kita coba, ya kita ngomong dengan Bu Agustin karena dia seorang dari basisnya sastra, saya kira sangat mungkin untuk menjadikan Semarang itu the city of being. Kalau paling tidak membuat jalan dini itu udahlah, itu paling gampang. Jalan dini itu. Terus kemudian perpustakaan sangat mungkin. Kalau buku-bukunya begini yang diterbitkan oleh penerbit itu gampang dicari. Yang saya maksud adalah itu benar-benar yang buku milik Budini, arsip-arsipnya, goresan-goresan yang ada, mesin ketiknya. Itulah yang saya kira harus kita tentukan. Yang tiba-tiba itu, yang tiba-tiba berpindah tempat itu. Surat-surat penggemarnya Enda Dini itu ada di perpustakaan Hadiah. Nah, itu bisa kita, bahkan bisa kita copy ya kalau mereka tidak bisa memberikan. Artinya di museum nanti kita bisa simpan apapun yang berkait dengan ini. Juga kita siapkan tadi loh, yang dalam bahasa Inggris Walk with Dini. Itu satu hal yang bisa kita lakukan. Kita ajak orang berkunjung ke Sekayu, melihat gimana Mbak Dini ngetik, gitu. Gimana Mbak Dini ngomong-ngomong dengan bunga-bunganya. Salah satu keindahan Mbak Dini itu bisa ngomong dengan bunga-bunganya. Jangan dianggap aku ngomongnya dan karena memang kita kan sering juga kan ngomong dengan kucing kita. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Dan ini tindakan dunia dilakukan oleh dunia. Saya berkali-kali berkunjung ke
berbagai belahan dunia. Dan ada yang saya ceritakan tadi, Howard Kafka. Orang bisa belajar Kafka lewat, oh ini dulu rumah tempat Kafka tinggal bersama Dora Diaman. Oh ini tempat Kafka merawat dirinya karena dia tuberkulosis. Gitu. Bagaimana dia beli susu di mana? Wah, perjalanan itu sangat indah sekali. Karena kita tahu jejak Kafka atau siapa. Bukti ini kan, ngomong kita masih ingat itu loh. Apapun yang dilakukan, iya kan? Iya masih banyak saksi. Ayo kita dengar. Jadi saya kira Howard ini itu bisa kita lakukan. Iya. Saya kira enggak, artinya ini pun bisa kita lakukan tanpa harus izin penguasa atau apapun. Kita bikin proyek-proyek, enggak proyek-proyek yang benar. Kita malah dapat uang. Howard itu misalnya ada turis-turis yang datang, kita ajak mengelilingi tempat ini, sambil diceritakan. Ini loh di sini Dini nulis, oh di sini Dini padu is coffee gitu apa macam itu semua bisa diceritakan. Ya, saya kira tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan kalau kita mau. Terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan sedikit. Sebetulnya usaha ke sana itu sudah kita mulai tahun lalu 2024. Kebetulan saya juga bekerja sama dengan Mas Noto, Mas Trianto. Mas Trianto mungkin tidak pernah melihat tidak lihat yang di Kolabox ya, yang peninggalannya Mbak Dini. Ya lukisannya, ya tulisannya yang saya minta dari Habib Yasin. Jadi Habib Yasin itu sebetulnya sangat membantu. Dia sangat senang kalau tidak semua orang harus ke Habib Yasin. Di Semarang itu sebetulnya kalau ada sendiri itu dia senang. Wah, yang dia manja. Iya, dia di Manda. Saya jadi pembicara. Iya, tapi waktu itu di mana? Pembicaranya kan sebenarnya di Teko Depo. Iya. Yang di Kolabox ikut juga. Yang asal kan? Jadi itu sebetulnya saya sudah dikirimi oleh Habib Yasin itu banyak sekali tulisan, bahkan surat Enadini ke Rendra. Surat Enadini ke Rendra itu saya punya, tapi sama Rendra nggak pernah dibalas. Jadi cuma di situ ditulis apa itu ada tulisan tangannya, dia serahkan pada temannya, oke, ya baik gitu. Jadi banyak sekali yang saya terima ada dan itu saya diberikan opini itu bagus sekali. Itu ya Mas ya. Kami tahu waktu itu pamerannya yang digantung-gantung. Saya saja meminta dari Perpus Kota itu mereka bilang, Ibu saya nggak bisa kalau bikin yang seperti ini. Karena kita nggak punya printer yang sebagus ini. Jadi itu printer model baru katanya. Yang ada cuma Perpustakaan Jakarta. Jadi Perpustakaan Habib Yasin itu sekarang sudah diambil alih oleh Perpustakaan Jakarta karena Yayasan Habib Yasin sudah tidak bisa membiayai. Jadi semua sekarang sudah jadi milik Perpustakaan Jakarta yang memang bisa jadi bagian dari perpustakaan, bagian dari Habib Yasin. Saya itu waktu itu hanya begini. Kalau tidak bisa bikin perpustakaan ansih dengan bangunan dan lain-lain, minimal itu bisa bikin perpustakaan dengan macam-macam. Jadi mungkin saya akan menghubungi Habib Yasin kembali. Apakah mereka sudah membuat e-booknya untuk buku-bukunya Mbak Dini? Itu yang belum pernah saya tanyakan. Jadi karena bagaimanapun juga untuk digital perpustakaan kita hanya bisa dengan e-book. Kemudian kalau yang lain-lainnya foto-foto itu bisa. Tapi kalau saya mengharapkan bisa, walaupun Mas Tri, saya juga melihat itu mesin tag-nya, tapi saya juga nggak tahu itu ada di mana sekarang.
Seketiknya dari itu apa? itu yang CSA-nya. Oh, sudah saya tanyakan, beliau juga dia sudah bilang sudah diambil, tapi saya nggak menanyakan. Saya mohon maaf ya Mas Edi, karena menurut saya kok aku bawa cerigis gitu loh, duh haus, jadi ilfil gitu loh. Ini saya tanya, makanya saya tanya saudaranya, tuh begini begini tuh saya lagi dengan saya. Strateginya itu kan bagus-bagus. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi begitu Ibu dan Bapak sekalian. Saya minta dukungan. Saya tadi juga sudah minta dukungan Dr. Komaria yang juga sekarang sastra dan kegiatan sastra. Untuk tahun 2024 itu saya banyak sekali butuh dukungan. Tidak hanya per 2028 nanti acara terbesar dari Dini kita nanti. Moga-moga nanti paling tidak bisa lah ada perpustakaan atau mungkin jalan Dini, dan itu mungkin sudah ada yang juga mengatakan bahwa jalan Sekayu ini diganti oleh jalan Dini. Saya bilang, ojo jalan Sekayu itu masih internasional, ojo diganti. Betul tidak Mas? Kalau saya nggak setuju, jalan Sekayu jalan Dini itu bisa gimana? Nah makanya saya bilang, orang itu jalan Sekayu itu semua dunia itu sudah kenal dengan jalan Sekayu, jangan diganti. Saya juga bilang begitu. Nanti bengkel sastranya jadi bengkel Justru jalan penting, salah satu jalan penting. Iya, saya setuju. Sekarang banyak jalan yang diganti kan, ada jalan Bagong, ada Pakongnya juga. Jadi saya mohon dukungan Ibu dan Bapak, minimal doa, moga-moga upaya kita itu bisa dimudahkan. Sebelum kita menutup acara ini, mungkin ada yang mau membaca pantun. Saya baca puisi. Oh ya, Pak Yusri ya. Sudah siap satu buku. Yang dibaca buku yang di launching ya Pak, bukan puisinya sendiri ya. Yang dibaca buku yang puisi yang ada di buku yang di Bapak terima, atau pantun yang buku yang Ibu-ibu terima. Jangan baca puisinya sendiri, nanti nggak klop dengan acaranya. Itu di rumah aja. Dan nanti ada kesempatan lainnya. Mungkin Mbak Ambar mau baca, monggo. Tadi dikasih di meja depan itu pas masuk itu kan ada penerima tamu dikasih satu ini gak buku memilih buku. Tadi saya sulit bagi saya, lalu saya memilih yang kecil dan tipis saja karena di sana ada pantun. Saya sebagai mantan guru dan student, sekarang sedang marak kemana-mana itu para pejabat kok berpantun. Siapa tahu nanti setelah saya membaca ini nanti saya pindah ke pejabat. Jadi kepala pensiun. Sudah jadi kepala pensiun. Ada Udi, ada Talas, ada Budi, ada Balas. Aku nih ini pojok. Pura-pura dalam perahu. Pura-puranya siapa Pak? Pura-pura tidak tahu. Sudah gaharu candanya pula. Sudah tahu bertanya pula. Lain Kedul, lain Semarang. Lain dulu, lain Semarang. Lain sekarang. Pikiran saya begini. Tiwas kita itu rekoso-rekoso membuat perpustakaan Dini. Sing bayar listrik sopo, sing bayar baju sopo, sing maca bukune Dini teko rono ya sopo gitu ya. Karena lain Kedul, lain Semarang. Lain dulu, lain sekarang. Matur nuwun. Yang mau monggo silakan. Paling tidak hadiahnya itu foto.
saya Fransisnya Mbak Kristiani, dulu anggota PKS Sastra, sampai sekarang tetap bersahabat dan menjadi anggota satu kita. Jangan lupa Ibu juga melakukan Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya coba berani ya. Mungkin ini baru kedua kalinya saya berani baca puisi di depan orang. Mohon dimaafkan kalau saya baca sebuah puisi dari puisinya Catatan Cinta. Dukamu, dukaku. Sore ini kulihat kau menangis lagi. Di ruang tengah duduk menyendiri. Mau mendekat, aku tak berani. Bisakah kita bicara lewat puisi? Ada telaga di matamu. Dukamu mengapung tak menentu. Betapa sulitnya menariknya keluar. Aku hanya bisa memandangmu. Kau punguti jejak luka hidupmu dan kau jamu laksana tamu agung. Kekasih rahasiaku, kau menyiksaku dengan anggun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau berpantun. Ini pertama kali saya berpantun. Nama siapa? Jalan kaki ke Cijantung, menjaga lekol di malam hari. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Cakep. Belum kenalan tadi. Tanam ubi di Pematang, jual petai hendak di pasar. Berkali-kali menagih hutang, badan capai tak juga dibayar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum perkenalan loh. Oh, perkenalan. Nama saya Maya. Saya dari mana? Oke, dari grup Hore. Ya, saya dari grup Hore. Ada Mbak Ambar, Mbak Safia, dan Mbak Cinta. Saya bertempat tinggal di Semarang Pojok di daerah Kalialang, Gunung Pati. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya mumpung dari desa Pak, kesempatan mewah saya akan bacakan. Oke, nama saya Ida Murid Darmanto dari Satipena Temanggung. Sebuah kebanggaan kami bisa bergabung berkumpul bersama dan terutama dengan Ibu Sudi Slamet atas peluncuran bukunya. Saya akan bacakan di nomor 28, Malam Puisi Sulis Bambang. Senja telah selesai dandan. Malam menggandeng puisi keperaduan. Kelam menghiaskan aneka bintang menunggu rembulan datang. Lalu kau menulis puisi yang setiap malam datang di mimpi. Bersama puisi kekasihmu, puisi-puisi berkejaran menangkapmu. Daun-daun berguguran, rembulan tersangkut di dahan. Saat puisimu terjaga, cintamu berubah warna. Terima kasih.
monggo lainnya jangan temanggung terus. Suci, ada apa Suci? Lu, benar merin. Dengan saya menanti Sulis Bambang. Kau pasti tahu, seperti kembang sepatu, mekarku tak lama, cuma sebentar saja. Dan dalam sebentar itu, ku persembahkan segenap cintamu padamu. Semuanya tak bersisa. Aku perempuan bermata senja, menatap sendu cakrawala, menantimu dengan setia pada jumpa paling rahasia. Terima kasih. Oh itu Ya bagus. Pak Dede, Pak Dede. Bismillah ya. Ya, di sini Pak Dede. Coba anak saya sahabatnya baru ingin belajar bisa baca puisi. Dalam rindu hari-hari cepat berlalu, berjatuhan seperti buah beringin dari Sabtu sampai Senin, bulan dan tahun hilang tak kenal pasti. Dalam rindu namamu terbawa dalam tangis, selalu kuseru tak kunjung dukaku habis. Dalam rindu kubisikkan namamu, dimanapun adamu rinduku tak mungkin lagi. Nah, itu. Ya, perkenalkan saya Dr. Asar dari Kendal, dari Rumah Sakit Baitul Hikmah. Saya senang sekali bisa hadir di acara ini, ya. Izinkan saya membaca, baru pertama kali ya, baca di Catatan Cinta, Sulis Bambang. Bagaimana aku menjawabmu? Di setiap pertanyaan darimu, mengapa bisa aku jatuh hati padamu? Seperti anak-anak menjilat gulali, mata terhipnotis, tak lepas sebelum habis, terpesona bibirmu yang tipis. Bagaimana bisa aku lupa pada wajah dan nama? Di puluhan kali jumpa, tercium aroma samsara. Surat ini kutulis menjawab segenap pertanyaan akan getar yang kurasakan jatuh cinta padamu. Terima kasih. Pak Didi nih. Dari Jogja, Jogja. Ini Bapak dulu. Emansipasi. Biasanya kan puisi saru. Saya nggak berani karena ini sulit. Puisi saya tadi. Perjalanan sunyi. Karya Sulis Bambang. Ini perjalanan suci.
ngantri untuk mati. Bukan sebab yang mesti ditangisi, semua punya takdirnya sendiri. Tak perlu risau, tak juga takut. Yang sekuat tenaga ku buang tiket pulangmu. Ada kereta yang siap menjemput. Jangan terbakar api cemburu. Hidup cuma sebentar. Cinta yang mesti kau tebar. Menjala pahala untuk petamu. Kilau perak rambutmu, deretan angka bicara, menghitung lama umurmu, digenggam tasbih melawan lupa. Lalu kau pun tiba di sunyi, dalam sujud yang sendiri. Tak ada yang sia-sia, semua indah pada waktunya. Terima kasih. Perkenalan. Nama saya Didit JB. Beberapa bulan yang lalu HP saya, puisi-puisi saya disikat oleh orang yang tidak ngerti, sehingga banyak sekali, ada ratusan 750-an puisi yang akan saya buat untuk buku. Sekarang tinggal namanya JB Didit. Yang lainnya sudah lenyap. Didit Manggala nama saya. Asli Semarang 67 tahun yang lalu. Sekarang usia saya begitu. Terima kasih. Sekarang udah gede ya. Saru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu singkat ini. Mohon maaf ya Sudi, saya membacakan catatan perjalanan karena saya pikir tadinya ini desa ulang tahunnya. Saya akan membacakan dari buku yang lama yang dikirimkan pada saya tahun 2020. Waktu itu Mas Fabio Dimas masih hidup dan kami kebetulan juga berteman. Bahkan saya pernah dimarahi habis-habisan karena waktu dia ke Semarang ingin bertemu, mau WA, menelpon, tidak saya respon. Saya sedang menjadi figuran di Korea. Aku masih mengingat, terbayang selalu wajahmu di langit senja bulan purnama saat kemarau bertugas menanti musim gugur tak juga datang. Bulan menunggu kelam malam tanpa mengajukan pertanyaan, seperti daun di dahan menanti angin sebelum bergugur. Akankah bulan berurai air mata, saksikan dedaunan jatuh berserakan, seperti rinduku mendapatkanmu. Sayangku, aku masih saja bisa melihatkan. Saya akan bacakan versi bahasa Inggrisnya. Always remember, gazing at your face in my imagination,
there is a full moon, the summer spring regenerate, waiting the autumn hasn't come yet. The moon expanding the dark night, without question, just like the leaves clinging at the branch, before the rain had to fall. The moon would herself to tears, watching the leaves scatter, like belonging to you. Marina, I never forget you. Musikalisasi boleh nggak Bu Sulis? Oh boleh. Teman-teman sekalian, jadi yang dibaca buku itu adalah puisi Dwibahasa yang pertama yang saya tulis dengan Mas Waryo Dimas. Saya dengan Mas Waryo Dimas itu belum pernah ketemu. Saya nggak pernah telepon-teleponan. Jadi saya itu hanya berkomunikasi lewat messenger Facebook. Dan saya dikenalkan waktu itu ketika saya di Australia menunggu anak saya waktu itu mau sekolah di sana. Mana? Di Adelaide. Jadi saya waktu itu ngobrol sama beliau, apa itu mau nggak mentranslate puisi saya. Dia waktu itu agak ketus juga ya, mau ini cahit dulu nganu aku gitu mungkin ya. Cuma setelah saya bilang saya ini lahir di Klaten, dia langsung berubah. Loh, gue kan gonku cedak. Terus dia cerita, dia kenal kakak-kakak sepupu saya. Setelah itu kemudian saya setiap kali saya menulis puisi, saya kirimkan beliau, langsung dia translate. Bukan translate, jadi dia menulis puisi saya dengan bahasanya dia sesuai apa ya. Tapi puisinya itu hanya sama. Tapi tidak ditranslate, letterlock gitu. Dan bukan sadur juga. Jadi dia membahasakan. Jadi saya merasa puisi saya itu ditulis dia kembali itu lebih ringkas, lebih bermakna gitu. Saya sendiri kadang-kadang juga malu tulisanku kok elek gitu loh. Tapi ya karena waktu itu beliau mau ke Semarang, ke Indonesia, ke Pulang, karena dia kan pengen juga ke Klaten terus kemana gitu. Rencana launching buku itu pun tidak pernah terlaksana karena beliau sudah meninggal. Dan beberapa waktu lalu saya juga kembali membuka laptop saya, menemukan ternyata saya punya satu file itu isinya cuma puisi saya dan puisinya beliau. Saya waktu itu mengirimkannya ke Mbak Nia. Mbak Nia bilang, Mbak, ini kudu oke Mbak, ini apa iki, dia bilang gitu. Nah, ya wes. Jadi itu ceritanya begitu. Jadi kenapa saya dan beliau waktu itu sudah meninggal. Waktu saya pun nggak tahu kan kalau ternyata beliau itu memang meninggal di Solo. Saya sempat kontak anaknya, Mama Aldo, itu dia meninggal di Solo. Setahu saya dia meninggal di Melbourne, tapi ternyata meninggal di Solo. Jadi mungkin itu, bukan setelah COVID. Jadi bagaimanapun juga, yang puisi yang kita launching ini ada puisinya orang-orang yang sudah mati, Pak. Puisi orang-orang yang sudah mati ya. Oh iya deh, saya masih hidup. Saya pengen hidup. Jangan kalau 10 tahun lagi nggak mau saya. Karena kalau misalnya saya umur 100 pun kayaknya saya tunggal. Kok Mas Trianto wis ra ono, Mas. Aku dhewean kesepian. Karena ternyata menjadi tua itu belum tentu menyenangkan. Ya, jadi ya, saya minyak tua tapi sehat setelah ini. Dari 28 dan mungkin setelah kita bisa mewujudkan cita-cita Mas. Karena Mas Rianto itu saya tahu dia cinta betul Mbak Dini. Saya juga cinta sama Mbak Dini, walaupun tidak semua
semua hal yang Mbak Dini suka itu saya suka. Enggak. Saya itu sangat apa? Berseberangan. Bukan berseberangan, tapi saya sangat menghargai. Iya, jadi saya tuh nggak pernah bilang tidak sama Mbak Dini. Jadi begini. Oh enggak. Maksudnya saya nggak cocok Mbak. Aku disuruh. Jadi Mas Trianto itu nggak tahu gara-gara apa. Beliau itu kalau tidak salah Mas Trianto itu Mbak Dini pernah ngomong sama saya. Trianto, iya toh. Apa orang kenal tuh aku kian hari. Aku kira melebok kene Suara Merdeka kok dirapat kesek. Betul nggak? Melebok tulisannya Suara Merdeka. Kok tidak dirapat kesek gitu loh. Mungkin kalau masih bilang, jadi mau perlu didapatnya langsung bilang tiga. Itu mungkin sudah apa ya. Berapa tahun dicodakin Mas? 5 tahun. Atau gara-gara yang sepi. Tapi setelah itu cintanya. Jadi memang betul, jadi Mbak Dini itu orangnya tuh sangat banyak orang teman-teman saya Mbak, wih kok iso toh karo begini. Loh, menurut saya Mbak Dini itu orang yang sangat sakral, tapi menurut saya justru penak, cetol. Jangan aku mau iki, oh iya, jangan aku begini. Yang paling saya takuti itu adalah kalau saya dimintai, saya lupa. Pernah waktu itu nggak salah di Bali ya, Ubud Writer itu, saya kan diminta, "Jen, kulo ngomong karo Putri ya, aku dikei karangan bunga." Aku lari. Cek, wes, karena bunganya wes tepat belum. Gier. Nah itu juga. Ya, tapi nggak bisa jemput karena mobil hilang. Saya tahu jemput mobilmu hilang. Untuk waktu itu kan Rotary Club ada di Bali juga. Jadi saya minta tolong Mbak Dini tolong ya Mbak Dini. Ngomong kan Rotary Club di situ saya tahu Mbak Dini. Pokoknya kalau tidak karena aku enggak. Kok ada begini tahu itu besok no. Untuk itu alhamdulillah. Jadi kalau banyak teman itu banyak sekali pertolongan. Jadi Bu Dini itu juga seseorang yang sangat menurut saya sangat nyentrik ya. Karena saya itu kalau misalnya pergi kemana-mana ya Mas Tri kan sak kamar ngomong, oh Bu Dini tidak mau. Saya senang. Aku juga Bu Dini orang ngerti nek anu ki ono opone lah. Saya menikmati itu. Tapi kalau misalnya tidak pergi ke luar negeri saya bilang, Mbak Din, aku tak bawa konco yo. Ora apa-apa, gak kita bayar TV. Siapa? Jadi saya biasanya bawa teman atau yang bisa diajak ngobrol gitu loh. Jadi nggak harus sendiri, begini sendiri, saya sendiri kan kadang-kadang kalau di rumah nggak enak ya Mas ya mau apa-apa susah. Tapi bagaimanapun juga Mbak Dini itu orang baik. Saya yakin, saya percaya dia sangat baik. Selalu ingat pada yaitu ingat kebaikan. Juga ingat kalau dia jengkel. Tapi dia itu mudah memaafkan. Asal kita mau, Mbak Din, aku maaf yo, yo wis ra apa-apa, pokoke nek dijodoh. Yo wis ra apa-apa, coba baleni nek. Siap. Jadi saya memang sangat bagi bengkel sastra Mbak Dini itu sangat berarti karena beliau juga menaungi kegiatan kami. Beliau juga hadir kalau kita mengadakan kegiatan-kegiatan. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kalau ini masih ada nggak ya yang mau? Karena ini sudah jam 12. Kalau memang tidak ada acara kita tutup saja. Masih ada makan siang di depan, jadi mungkin bisa dipasokkan dulu saja. Terima kasih pada Bu Dr. Maria yang sudah mensupport kita juga dalam acara kegiatan ini. Moga-moga beliau tetap sehat, semangat, nanti bisa membantu setiap kegiatan dengan tenang dan baik. Begitu kami ucapkan selamat siang semuanya. Sugeng kondur, selamat semua sampai di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Monggo kalau masih ada yang mau coba sama ya Ibu. Oh iya, kotaknya sudah ya. Ketua Umum Satu Pena Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Gunoto Sapari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sulis Bambang, Ketua Bengkel Sastra Taman Maluku, Semarang. Yang terhormat narasumber Bapak Trianto Triwikomo, sastrawan, wartawan yang ini menjabat pemimpin redaksi Suara Merdeka. Yang terhormat Bapak Sekretaris Umum Komite Seni Budaya Nusantara Jawa Tengah, Bapak Agus Susantono. Yang terhormat keluarga besar NHDIMI yang hari ini rawuh. Yang terhormat pula teman-teman dari Bengkel Sastra Taman Maluku dan Satu Pena Jawa Tengah. Saya ingin menyapa pula Ketua Satu Pena Kabupaten Temanggung, Ibu Wiwi Artati dan jajarannya yang berangkat sejak jam 4 pagi tadi. Belum sarapan ya? Belum mandi juga. Yang terhormat sesepuh kami, Ibu Uun, yang sampai hari ini masih terus berkarya dan menghadiri kegiatan-kegiatan literasi. Dan teman-teman, para sahabat yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu untuk mengikuti kegiatan yang sangat penting ini, yaitu mengenang NHDIMI, Sastra Perempuan dan Semarang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu Bengkel Sastra Taman Maluku sejak NHDIMI masih hidup sampai meninggalnya itu selalu mengadakan acara ulang tahun
ini adalah suatu hal yang patut kita apresiasi. Betapapun Enad ini adalah aset dari kota Semarang dan ia patut diteladani oleh para penulis muda di Semarang. Dedikasinya, kemudian aktivitas dan kreativitasnya dalam bersastra, puluhan karya atau novel telah dilahirkannya, bahkan dia menulis sampai akhir hayatnya. Hidupnya hanya menulis dan menulis. Sesuatu hal yang membuat kita iri, karena kalau kita kan sering perhatiannya malah terpecah-pecah, tidak hanya sekedar menulis dan menulis. Kita masih berurusan dengan hal-hal di luar kepenulisan. Bapak Ibu sekalian, kita sampai hari ini mengenang beliau dan melihat bahwa di Semarang belum ada seorang pengarang, terutama pengarang perempuan, yang menyerahkan dan mewakafkan hidupnya hanya untuk menulis dan menulis. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Atas kurang lebihnya menyangkut penyelenggaraan kegiatan ini bersama Bengkel Sastra Taman Maluku, kami minta maaf yang besar-besarnya, karena misalnya kita masuk ke ruangan ini tidak boleh bawa makanan, karena kan kasihan tuh yang dari jauh-jauh. Saya kira itu. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bunda Sakari. Baiklah hadirin yang berbahagia, sebagai acara berikutnya, sambutan Ketua Bengkel Sastra Taman Maluku kepada Ibu Sulis Bambang dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, ibu-ibu dan bapak sekalian yang semua sangat saya hormati. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Gunoto Sapari, banyak sekali, saya tidak akan mengulangi, nanti mengurangi waktu kita juga. Kita sebetulnya masih menunggu yang akan membuka acara ini, yaitu Ibu Insinyur Listiati dari Perpusda Jawa Tengah. Tapi karena kita ini juga dikejar waktu, jadi ibu-ibu dan bapak sekalian sudah meluangkan waktu di sini, saya mengaturkan terima kasih yang tidak terhingga. Karena bagaimanapun juga acara yang diselenggarakan oleh Bengkel Sastra Taman Maluku ini adalah acara tahunan. Acara tahunan setelah NHD meninggal, itu dari tahun pertama, kedua, ketiga, sampai sekarang yang ke-7 itu kita masih menyelenggarakan, dan kita akan menyelenggarakan acara setiap tanggal kelahiran beliau itu dengan topik dini kita nanti, itu nanti akan kita selenggarakan 29 Februari 2028. Acara ini kami berniat untuk menggandeng banyak sekali teman-teman, banyak sekali
institusi atau komunitas-komunitas yang bersedia membantu menyelenggarakan acara tersebut sehingga acara tersebut menjadi acara yang cukup bermakna di Kota Semarang. Kita nanti bisa mendengarkan itu dari Mas Trianto Trikromo. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, karena Bengkel Sastra saat ini hanya melakukan tidak banyak kegiatan mengingat situasi dan kondisi keuangan yang masih belum seperti dulu lagi. Kebetulan kami pada pagi hari ini juga akan melonsing 2 buku, yaitu yang satu adalah buku sekumpulan pantun yang ditulis oleh almarhum Gayatri. Jadi buku ini, jadi kemudian ada satu lagi catatan cinta itu mengenang almarhum Waluyo Dimas. Kalau Ibu Enhadini tahun ini masih hidup, beliau berumur 89. Jadi kalau Gayatri itu tahun ini berumur 91 tahun. Kalau Waluyo Dimas itu berumur 80 tahun. Jadi mengapa saya berniat untuk menggabungkan 2 penulis yang sudah tidak ada ini dalam acaranya Ibu Enhadini. Jadi moga-moga acara ini nanti benar-benar menjadi berkah bagi kita semua. Teman-teman bisa mendapatkan salah satu buku yang dilonsing pada pagi hari ini. Monggo memilih yang pantun atau yang puisi. Puisi ini puisi dwibahasa, yaitu puisi yang saya tulis bersama Mas Waluyo. Jadi saya menulis puisi dalam bahasa Indonesia, kemudian oleh Mas Waluyo dibuat puisinya dalam bahasa Inggris, tidak letterlek diartikan dalam bahasa Inggris, tapi dia menulis dalam bahasa Inggris sesuai puisi saya. Jadi nanti mungkin bisa dibaca, moga-moga ini bermanfaat. Untuk itu sambil kita menunggu Ibu Listiati, saya minta kepada Gema untuk maju ke depan membacakan salah satu puisi yang ada di catatan cinta. Tepuk tangan untuk Gema. Ibu dan Bapak sekalian, jadi acara dini kita nanti itu juga saya berusaha, kita semua berusaha melibatkan anak-anak muda. Karena bagaimanapun juga saya ini sebentar lagi sudah 70 tahun. Pasti juga akhirnya nanti akan pergi. Yang meneruskan adalah para remaja, para pemuda yang sebetulnya Gema itu dulu tidak tahu. Dia tanya, kamu tahu kenal nggak namanya Enhadini? Nggak tahu. Kemudian saya beri bukunya, saya tidak, dia tertarik untuk itu. Kemudian kemarin waktu acara Enhadini kita nanti, Manda ini juga berperan sangat aktif untuk memeriahkannya. Monggo silahkan Manda. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Gema, saya panggil sama Bu Sulis sebagai Manda karena panggilan masih kecil ya waktu dulu. Saya di sini sebagai General Manager dari Kolabox Creative Hub. Kolabox Creative Hub sendiri itu sebuah wadah yang ada di Jalan Garpasnak Semarang, di mana dibikin untuk membantu dan support teman-teman yang ada di industri kreatif di Semarang sekarang. Jadi ini penuh dengan banyak anak-anak Gen Z, anak-anak milenial yang sangat bersemangat untuk membangun ekonomi kreatif untuk lebih lagi dan lebih maju lagi ke depannya. Sebenarnya waktu saya diminta sama Bu Sulis membaca satu puisi dari buku beliau, saya ingin membaca banget puisi ya, karena saya dalam 30 menit langsung habis semua ini loh Bu. Saya saking tiba-tiba gak bisa stop baca aja. Ada banyak banget pertanyaan yang saya ada untuk baca. Karena sekian banyak puisi yang sangat menarik menurutku, saya pilih satu yang saya sampai simpan, itu adalah nomor 68 dari Perjalanan Sunyi. Ini mohon maaf, pertama kali saya baca puisi di depan. Jadi saya nggak tahu caranya sebenarnya bagaimana. Jadi saya akan baca dengan sebisanya aja. Perjalanan Sunyi. Ini perjalanan suci, mengantri untuk mati. Bukan sebab yang mesti ditangisi,
Semua punya takdirnya sendiri. Tak perlu risau, tak juga takut yang akut. Sekuat tenaga, kau buang tiket pulangmu. Ada kereta yang siap menjemput. Jangan terbakar api cemburu. Hidup cuma sebentar. Cinta yang mesti kau tebar. Menjala pahala untuk bekalmu. Di kilau perak rambutmu. Deretan angka bicara. Menghitung lama umurmu. Digenggam tasbih melawan lupa. Lalu kau pun tiba di sunyi. Dalam sujud yang sendiri. Tak ada yang sia-sia, semua indah pada waktunya. Mungkin saya coba pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris juga kan atau perlu ya? Oke, siap. No need to cry. No need to cry in our journey to eternity, as to die is our destiny. No need to be feared nor restless, as your ticket for your home is useless. You will be transported free. Don't be enraged with jealousy. Life is only temporary. Spread words of love and act with compassion. This will be your reward as provision. Your silver hair shows nearly the end of the journey. Count the beat of your rosary. Be wise and pray. After you cover this distance, you will be alone in prostration. That's the beauty you would gain, as nothing is in vain. Ya lagi tepuk tangan yang meriah itu Terima kasih untuk Madam. Mungkin ada teman-teman yang sudah baca bukunya, yang mau baca di depan, kami persilakan mungkin. Monggo, satu atau dua. Monggo, silakan dari Temanggung. Monggo Ibu, monggo. Hah? Monggo. Kita mendengarkan satu lagi, nanti setelah itu kita coffee break dulu ya, ibu-ibu sekalian biar hangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siang. Saya Selsa, perwakilan dari Temanggung. Satu Pena Temanggung, Jawa Tengah. Saya pandai ya. Halo, maaf. Kebetulan saya barusan membuka, langsung ada di isinya Bambang Tulis yang surga. Dulu sekali saat angin masih begitu muda, melati baru bersemi tunasnya, kau datang membawa surga. Angin dan siang berkejaran, membawa wangi beribu bunga pada tangkai-tangkai bermekaran. Kelambu malam bertiba. Kau adalah cakrawala terbuka dengan dua pintu di sisinya. Menerima tamu kapan saja yang datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insinyur Rizkyati Purnama Rusdiana MSI dipersilakan. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berada di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk kegiatan yang sudah dipersiapkan ini untuk komunitas Satu Pena ya Pak Kunoto. Kami mengucapkan terima kasih sekali atas kepercayaan dari teman-teman penulis yang berada di bawah komunitas Satu Pena, bahwa kami hari ini ketamuan senior-senior ini
senior-senior, penulis-penulis yang bukan yang ada di Kota Semarang. Ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, tadi memang pangapunten saya agak telat karena memang ada hari ini ada kegiatan. Kebetulan juga di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan saya adalah Ketua KOP TKI Gabungan Organisasi TK Sekota Semarang, dan di lantai 4 ini kami juga hari ini melakukan pendidikan literasi untuk guru-guru TK, yaitu kita latih untuk menulis buku cerita pendek berkarakter untuk anak-anak TK. Jadi ini sebenarnya masih terkait ya dengan kegiatan Bapak Ibu sekalian di sini. Dan memang tugas kami, karena kami berada di bidang perpustakaan Dinas Kampus Provinsi Jawa Tengah, memang kami ini mempunyai tugas untuk meningkatkan kegemaran membaca, meningkatkan literasi di masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Kami matur nuwun sekali peran aktif dari teman-teman semua ini, penulis-penulis. Tentunya kami sangat berharap, ya kami sangat berharap dukungan terus-menerus ya terkait meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. Bapak Ibu sekalian, jadi dari data yang ada, Bapak Ibu sekalian, ini ternyata tingkat kegemaran membaca di Kota Semarang atau Provinsi Jawa Tengah ini sangat-sangat menurun, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena dari 5 provinsi terbesar yang ada di Indonesia untuk kegemaran membaca ini kita out dari 5 besar, ya. Jadi malah di sini adalah Yogyakarta nomor 1, kemudian kedua Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan masuk ada Sulawesi Selatan, satunya kalau nggak salah Medan atau bagaimana, kita tidak masuk di 5 besar, Bapak Ibu sekalian. Sehingga ini menjadi PR dan tugas berat kita ya, bagaimana meningkatkan kegemaran membaca pada masyarakat. Kemudian data yang ada pun Bapak Ibu sekalian kami sampaikan, ternyata masyarakat itu membaca buku itu ternyata hanya 8 buku dalam 1 tahun. Nah, 8 buku dalam 1 tahun itu kan berarti 1 bulan saja belum tentu membaca buku. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama ya Bapak Ibu sekalian. Karena semua ilmu, semua pengetahuan, semua wawasan tentunya berasal dari buku. Sedangkan buku itu ya tentunya yang menulis adalah Bapak Ibu sekalian selaku penulis. Nah, ini menjadi hal yang memang harus kita cari ya. Kita cari untuk penyelesaian masalah, bagaimana kita meningkatkan kegemaran membaca dari buku yang Bapak Ibu tulis, atau mungkin masyarakat sebagai penulis bagaimana meningkatkan kegemaran membaca. Karena teman-teman ya Bu, artinya ilmu kita Bapak Ibu sekalian punya pengalaman, punya kelihayan, punya kompetensi menulis. Kemudian kalau ini terkait hari ini kita terkait dengan NHD ini, tentu isi dari buku-buku itu mengandung peningkatan karakter, mengandung ilmu ya, mengandung peradaban yang kita menuju ke arah kemajuan dan sebagainya. Itu kan semua berasal dari buku ya Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata minat masyarakat itu sekarang menurun. Nah, ini menjadi PR besar. Alhamdulillah kami hari ini berkolaborasi dengan Satu Pena, Bapak Ibu sekalian. Kami ingin menyampaikan ini dan seterusnya kami ingin mohon dukungannya. Silakan, kami terbuka untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian ya. Karena perpustakaan ini milik masyarakat ya. Kami melayani kepada Bapak Ibu, kalau ada kegiatan silakan tidak ke sini. Kemudian di sini ada fasilitas untuk buku-buku, bisa membaca di sini, monggo. Tempatnya sekarang lebih luas, lebih nyaman, bukunya juga banyak Bapak Ibu sekalian. Di sini ada 171.000 buku ya. Kemudian memang era sekarang kita alih mediakan menjadi digital, namanya e-book Ijateng. Mungkin nanti kami minta waktu sebentar, ada staf yang menjelaskan e-book kita, elektronik book. Jadi buku-buku yang ada di sini itu sudah mulai kita alih mediakan, kita masuk ke elektronik book, karena itu kan sudah harus kita sesuaikan dengan era perkembangan kader anak-anak muda Bu ya. Jadi gembarnya membaca buku lewat gadget, HP ya kan, dimanapun bisa membaca buku. Namun demikian ini tetap harus kita tingkatkan Bapak Ibu sekalian, karena kondisi bahwa kita era anak-anak ini kekurangan
wawasan gitu ya, sehingga mungkin Bapak Ibu sekalian ada perbedaan terhadap anak-anak sekarang dengan anak-anak dulu, ya kan? Karakternya sudah agak berubah. Ini juga mindsetnya ya karena memang membaca bukunya sudah sangat berkurang, ya toh Bu. Jadi kayak apa ya? Kita tuh sudah mulai kehilangan jejak untuk menindaklanjuti karakter yang kemarin zaman kita dahulu, zaman saya saja masih ya kejawen, kearifan lokal itu tuh masih diugemi ya dulu Bu. Jadi kita bertemu atau ditimbali orang tua aja yang mesti dalam, terus kemudian datang kan begitu ya. Kalau anak sekarang dipanggil saja sudah menang baik, hubungannya HP, terus buka laptop, terus datang di rumah ya. Nah ini juga akan mengganggu komunikasi keluarga juga. Ya sehingga inilah yang nanti ke depan seperti era sekarang ada KDRT, ada bullying, ada macam-macam, kemudian bahkan anak-anak muda bunuh diri dan sebagainya ya karena memang kedekatan dengan orang tua sekarang kalah dengan kedekatan mereka dengan digital. Ya sehingga menjadi individual sifatnya dan sebagainya. Ya ini dampak-dampak itu harusnya kita semua bersama-sama bagaimana nih kembali lagi anak-anak walaupun manual secara buku fisik tapi ini harus dikembalikan atau diseimbangkan. Sehingga kami matur nuwun sekali hari ini bersama-sama dengan ibu-ibu, monggo kita bergandeng tangan, kita sinergis ya ibu-ibu sekalian sehingga nanti kegiatan ke depan ini memberikan manfaat tentunya dalam rangka untuk meningkatkan kegemaran membaca atau literasi kepada masyarakat. Dan alhamdulillah kegiatan mengenang NH Dini ini dilaksanakan di perpustakaan ini menjadi suatu tonggak ya bagi sejarah bagi kami bahwa nanti kedepannya tentunya apa yang sudah dirintis oleh beliau ya selaku sastrawan yang hebat zaman dulu sampai sekarang pun masih menjadi pegangan kita. Nah ini moga-moga di sini masih ada yang muda-muda, kader muda-muda ini mungkin bisa meneruskan ya Bu. Nah ini yang harus menjadi perhatian. Jadi saya matur nuwun sekali dan nanti kita bergandengan tangan. Mungkin hari ini kami juga memperkenalkan diri, dari sini sudah ada yang kenal dalam, yang depan-depan ya. Yang belakang saya memperkenalkan diri dulu ya Ibu, tadi lupa ya. Kebetulan nama saya Listiati Purnama Rusdiana. Biasanya saya panggilannya kalau di luar adalah Lis Iswar Aminuddin. Ya, jadi alhamdulillah dalam itu istrinya Pak Iswar Aminuddin yang kemarin menjadi wakil wali kota terpilih. Kami mohon doa restunya ya Bapak Ibu sekalian supaya perjalanan 5 tahun ke depan nanti aman, selamat ya. Kemudian ya mohon dukungannya Bapak Ibu sekalian ya. Kami matur nuwun sekali, mungkin perhatian kemarin sudah nyoblos Pak Iswar, matur nuwun sekali. Ya karena kan saya PNS Bu, jadi kemarin mohon maaf saya juga tidak bisa kampanye. Jadi saya harus tetap nektar, tetapi ya inilah yang memang harus kami lakukan. Kemudian kami pribadi juga baru saja dilantik menjadi ketua TPPKK Kota Semarang. Saya tentunya nanti ada sinergis juga. Kami punya PR untuk literasi juga di ibu-ibu PKK, ya kan? Dan nanti kita bisa kerjasama dengan Bapak Ibu penulis di sini apa yang memang harus disosialisasikan atau disampaikan kepada masyarakat yang ada di Kota Semarang. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Monggo diseketaaken, dikepenaaken memanfaatkan ruangan ini sekeconya. Ngaten nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya inilah acara penyerahan buku dari Bengkel Sastra ke perpustakaan. Matur nuwun, ini nanti kita simpan di perpustakaan, nanti semoga bermanfaat untuk kader-kader anak cucu kita. Dalam ijen merasakan acara aja luas. Assalamualaikum.
Oh,